Padi tuh. Ngobrol. Pembicara. Udah cukup. Saya balap aja nih langsung ya. Tadi saya sudah melihat kalian bagaimana melakukan apa? Tidak. Menurut pendapat saya menjadi kru taman atau kru gardener itu bukan hal yang sembarangan. Karena tidak semua orang bisa mengoperasikan mesin. Tidak semua orang bisa mengoperasikan mesin gendong. Tidak semua orang bisa mengoperasikan. Jadi kita harus bangga, ya kan? Saya juga ngelihatnya juga bangga, dan kamu juga harus bangga. Tapi saya sempat ngomong sama Pak Gus, kita ini gardener itu bukan bukannya pekerjaan biasa saja, karena pekerjaan kita ini dengan teknik dan dengan ilmu. Tidak semua orang bisa menguasai ilmu tentang landscape, tentang gardener. Jadi kita tidak bisa disamakan, makanya jangan minder. Seorang gardener atau utama kalian itu harus bangga. Tanaman lebih hebat. Kita ini adalah bukan pekerjaan efisien, bukan pekerjaan rendahan, bukan pekerjaan sampingan. Ini membutuhkan keahlian, menggunakan mesin, lama dan lain sebagainya. Tidak panjang lebar karena saya yang sehat. Ya, saya di sini akan membahas tentang pemerasan berguna semak. Semak itu tanaman-tanaman rendah. Jadi yang berbatang kayu seperti apa? Pohon tetehan, ya kan? Pucuk merah itu pohon apa namanya? Merdu. Dan pohon yang dinamakan pohon semak adalah pohon yang rendah. Tanaman-tanaman rendah. Ya, apa tuh? Jadi kita harus bisa membedakan mana tanaman merdu dan mana tanaman emas. Selanjutnya, untuk apa kita melakukan pemangkasan? Tentunya untuk apa? Ya, untuk merapikan. Untuk merapikan agar tumbuh tunas baru. Apalagi tanaman-tanaman seperti pucuk merah yang di pinggir pagar. Tanaman pucuk merah di pinggir pagar, kalau kamu telat mangkasnya, maka dia akan belaweran nggak jelas. Terus cara pemangkasannya pun harus benar-benar pemangkasan yang teliti dan rapi. Karena kalau dia tidak teliti dan rapi, botak-botak, nanti tumbuh tunas barunya juga tidak akan bagus. Saya pernah ada kasus di Tamrin, saya tidak kontrol, tahu-tahu mangkasnya kelebihan, sehingga bolong sampai keluar, kelihatan jalan keluar. Tapi saya tidak marah. Iya. Ya, dan kenapa? Nanti kita ambil semuanya, karena dia mangkasnya terlalu pendek, terlalu mepet. Dia terlalu semangat, mangkas terlalu pendek. Saya bilang karena solusi yang saya berikan adalah berikan pupuk, siram setiap hari. Alhamdulillah sekarang sudah rapet lagi. Ya, gitu. Itu tentang pemangkasan. Nanti boleh nih, siapa di area saya juga banyak nih yang ahli-ahli mangkas. Ini kita mah gampang ya, gunting. Pemangkasan dengan gunting. Kalau dengan hair trimmer mungkin berat ya. Biasanya payung tuh jagonya dengan hair trimmer, tapi nggak ada di sini ya. Nah itu ya pemangkasan semak dan perdu. Tadi tahu kan bedanya semak dan perdu? Tanaman semak adalah tanaman yang rendah. Tanaman perdu adalah tanaman yang tinggi, tapi bukan setinggi ini. Ya, tanaman-tanaman pagar yang standar itu namanya tanaman. Yang gunanya melakukan pemangkasan agar tumbuh tunas baru dan agar rapi, ya, supaya taman kita jadi rapi. Makanya jangan telat mangkasnya. Tahu sendiri tadi zaman kemarin masalah sedikit. Paham kan? Jago sih paling paham. Kalau telat sedikit, ada yang tahu nggak? Telat sedikit berarti ini harus dipangkas, Zaman kemarin itu zaman kemarin. Selanjutnya adalah tadi apa Bu? Yang kedua adalah tentang pemupukan atau penanam dulu? Penanam. Cara menanam tanaman. Cara menanam tanaman. Sebetulnya cara menanam tanaman itu ada apakah tanaman besar atau tanaman kecil. Sekarang yang mau saya
terapkan adalah cara tanam pohon-pohon pohon semak ya. Cara penanaman itu ada juga macam-macam. Ada yang dengan teknik yang sering dilakukan di nursery itu tajam, ya kan? Ditajamkan saja. Ada yang ditekan, ya kan? Ada yang ditekan tanahnya, dan ada juga yang dibundel-bundel tuh. Ya. Ya semuanya itu juga bagus, dan semuanya itu saya lihat berhasil. Nah, tapi ada juga teknik yang kalau mau nanam dulu daunnya, karena ketika ditanam dia hanya batang dan tunasnya paling buat. Ya. Ada juga yang teknik itu. Jadi ada 3 teknik kalau nggak salah. Yang pertama itu dibuting dulu, lalu dimasukkan ke tanah, tanahnya ditekan. Tujuannya adalah tanahnya ditekan itu tujuannya agar, ya kalau kata bahasa kampung itu rubuh, ya kan, tujuannya agar tidak mudah rubuh dan patah. Tapi di samping itu ya, kalau kita sudah menanam, itu terus harus dilakukan perawatan agar terlihat bagus. Contohnya misalkan kilo, kalau kita sudah tanam, jangan langsung ditinggal, itu setiap hari kita kontrol. Kalau ada yang layu gunting, ya kan, kalau tidak dikontrol sendiri, jadi kita nggak mau ada tanaman yang kelihatan. Padahal semua tanaman yang kita tanam itu kalau menurut perhitungan saya ada 3 bulan berproses. Ketika kita pertama kali menanam, otomatis stres, daun banyak layu, ya kan? Ya. Bulan kedua dia baru tumbuh tunas, betul kan? Tunas-tunas baru, ya. Bulan ketiga baru terlihat sampai bulan keempat. Tapi kalau di sini kan kalau kita nanam, kalau bisa besok udah harus bagus, ya. Contohnya kalau kita nanam apa, miana, di sini yang paling dominan memang miana. Miana itu kalau kita tanam, pupuk dibagi 2, ada organik dan anorganik. oke, cakep. Tepuk tangan. Organik contohnya NPK, Ya, urea gitu Bang. Oke, Kalau itu organik organik pupuk ya. gandam. ya, Lagi? bagus. Dan pupuk gandam pupuk. Lagi. Ayo Bu, jangan malu-malu. Pupuk cair. Ya, pupuk itu ada bermacam-macam. Ada pupuk tadi, ada pupuk kimia, ada pupuk organik, ya. Tapi kalau dulu nggak benar juga, ada pupuk organik dan organik, anorganik. Itu kalau dibagi 2. Tapi pupuk itu macam-macam. Ada pupuk organik cair. Contohnya apa? Katolik itu ya. Pupuk organik. Organik satu, organik cair. Kalau pupuk kimia, urea, NPK. Ingat kalau NPK itu 3 bulan batas waktunya. Kalau 3 bulan boleh melakukan pemupukan kembali, jangan tiap minggu tiap minggu kasih pupuk, ya. Saya pernah ada kejadian, contoh satu hari waktu saya masih megang di kemuliaan, saya tidak kontrol. Rupanya pupuk NPK saya udah lendir, udah berair. Disiramkan ke pohon pucuk merah, mate. Modal. Pikir banyaknya pupuk, tumbuhan malah bagus. Harus ada dosisnya, ya kan, harus ada dosisnya. Makanya kadang-kadang saya juga mungkin nih dari pihak BM atau orang melihat, wah enak banget jadi SPP taman, kerjanya cuma jalan-jalan. Tidak begitu, kita jalan juga sambil ngontrol kalau ada yang kurang pas. Contohnya saya kalau anak nyiram, terus saya nyiram, ini saya pergunakan tangan saya Bu, saya tekan ke tanah. Kalau masih ada tanah kering di sana saya, berarti saya suruh nyiram lagi. Iya. Bener cara penyiraman. Kurang basah ya. Semua itu dalam pengawasan Bu, bukan berarti kita jalan-jalan asal jalan-jalan saja Bu, ya kayak gitu. Terus ya udah Ah, iya. ada cair, ada pupuk kimia, ada pupuk organik yang sering kita gunakan adalah pupuk organik ya, kandang. Kelebihan pupuk kandang adalah dia lambat larut ya, lambat larut, cuman kekurangannya adalah kita tidak bisa menentukan dosisnya. Kalau NPK itu kan nitrogen, fosfat, kalium. Nah, kita bisa lihat unsur mana yang paling tinggi. Kalau unsur N-nya tinggi itu untuk daun. Kalau P-nya tinggi itu biasanya untuk bunga dan akaran. Ya. Ada juga hormon ya. Hormon, ada hormon tuh. Kita sudah pakai hormon. Apa kanto ya namanya ya? Nah, hormon pertumbuhan. Itu juga bisa kita manfaatkan. Pokoknya makanya saya bangga jadi seorang SPP, bangga karena tidak mudah menjadi SPP taman, menjadi SPP apa yang merawat pohon dan lain sebagainya. Karena itu juga ada harus ilmunya dan saya juga belajar. Bukan ada harus tidak seperti mungkin pekerjaan lain asal aja. Istilahnya saya kira mungkin ya itu saja. Pemangkasan
pohon Iya, bersuara. Bersuara nggak apa-apa. teknik pemangkasan pohon-pohon perdu di area Koperbi Bank Indonesia. Perdu ya namanya. Nah, pohon-pohon. Terus semak yang pendek itu ya. Kalau pohon semak, pohon pendek. Yang gede gini sebutnya apa? Pohon. Oh, itu pohonnya. Pohon hantu. Astaga. Ini namanya pohon damar ini. Itu damar ya. Damar. Buat suaranya bagus. Jotok nih. Nanti mau direkrut sama kita. Daunnya dong saya, batangnya dong. Teknik pemangkasan pohon semak dengan menggunakan gunting stek. Nah, ganda rusanya juga boleh nih, ganda rusanya juga boleh. Ganda rusanya boleh, ya itu teknik pemangkasan atau sering kita sebut kalau di area sering terjadi penyiangan ya. Ini menggunakan teknik dengan menggunakan gunting gunting stek. Jadi pastikan ya yang dipangkas itu yang layu, yang kuning, yang kering. Jadi bisa ya. kalau pohon dirawat nggak akan kelihatan jelek karena setiap yang jelek pasti diangkat ya. Baik banget ini contoh. Ya saya kira cukup ya, cukup karena masih banyak waktu yang lain-lain. Makasih. Siapa lagi? Ya. Ini adalah teknik pemupukan dengan menggunakan pupuk organik ya. Artinya adalah pupuk alamiah ya, bukan pupuk kimia. Jadi pastikan ya sebelum pupuk. Biasanya kalau kita untuk kalau kita memupuk memupuk tanah atau pohon diawali dengan melakukan pendangiran agar pupuk mudah terserap ke dalam tanah. Gunanya pemupukan adalah salah satu di samping sebagai perawatan juga untuk membuka pori-pori tanah agar akar mudah bertumbuh. Saya kira gitu. Iya. Pendangiran. Ya kira cukup ya, karena masih banyak lagi. Ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.